Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang gitu dan dia bersedia. Oke, coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik. Tetapi dengan logika yang kuat itu. Sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyono mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mau ukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Kepastian-kepastian ini yang kita berternak kedunguan. Tapi kita harus ucapkan lebih dari itu. Oke, silakan beternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan ke publik. Dikritik berpikiran dangkal oleh Rocky Gerung, Deddy Mulyadi beri balasan menohok namun santai. Daripada dalam, nanti tenggelam. Dalam dunia politik yang penuh dinamika dan kontroversi, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun, ketika dua tokoh publik dengan gaya berpikir dan latar belakang yang kontras saling beradu narasi, maka perhatian publik pun tertuju. Itulah yang terjadi antara pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh politik Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih menarik, jangan lupa untuk dukung channel ini ya. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan beri like kalau kamu suka dengan kontennya. Jangan ragu juga untuk share video ini ke teman-teman kamu, supaya makin banyak yang tahu informasi penting seperti ini. Beberapa waktu lalu, Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam. Kali ini sasarannya adalah Deddy Mulyadi. Sosok yang dikenal dengan pendekatannya yang merakyat, sering tampil di tengah masyarakat, dan aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Rocky menilai bahwa Deddy Mulyadi memiliki pemikiran yang dangkal. Dalam pandangan Rocky, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi terlalu berorientasi pada citra atau penampilan visual semata, bukan pada visi dan kedalaman gagasan yang substantif. Menurut Rocky, publik sedang disuguhi tontonan semu yang menutupi minimnya substansi ideologis dan pemikiran strategis. Tak hanya itu, Rocky pun menyandingkan gaya Deddy dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, baik Jokowi maupun Deddy sama-sama dikenal karena sering muncul di media, bukan karena gagasan besar yang mereka bawa. Dalam pandangannya, intensitas tampil di hadapan publik telah menjadi komoditas politik baru yang laku keras di era media sosial, namun tidak serta-merta mencerminkan kualitas kepemimpinan sejati. Untuk memperkuat kritiknya, Rocky mengutip teori dari Guy Debord dalam karya klasik The Society of the Spectacle yang terbit pada tahun ke-1967. Dalam buku tersebut, Debord menjelaskan bahwa masyarakat modern telah terjebak dalam masyarakat tontonan, sebuah era di mana penampilan atau citra lebih penting daripada esensi. Rocky kemudian menyimpulkan bahwa Indonesia kini tengah berada di era yang disebutnya sebagai masyarakat yang doyan nonton kedangkalan. Pernyataan Rocky tentu memicu perdebatan di kalangan publik. Banyak yang mempertanyakan, apakah kritik ini murni analisis objektif, ataukah hanya bagian dari permainan opini di ruang publik. Sementara itu, Deddy Mulyadi merespons kritikan Rocky dengan gaya khasnya santai, bersahaja,
namun tetap menyimpan ketajaman makna. Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Dedi terlihat sedang berjalan santai di tengah hamparan sawah. Ia tampak mengenakan pakaian sederhana, menyapa warga, dan menikmati suasana pagi. Tanpa nada marah atau membalas dengan retorika tajam, Dedi memberikan jawaban yang justru mengandung filosofi mendalam. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, namun melahirkan hamparan tanaman, daripada orang yang mengakui pikirannya dalam, malah membuat banyak orang tenggelam, ujar Dedi sambil tersenyum. Ia menegaskan bahwa kritik adalah hal biasa dalam hidup, dan tak seharusnya direspons dengan emosi berlebihan. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritik dengan senyuman. Salam sehat, bahagia selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Lanjutnya, unggahan itu langsung menuai berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang memuji sikap tenang Dedi, yang dinilai tidak mudah terpancing provokasi. Sebagian besar pendukungnya menilai bahwa Dedi mampu menjawab kritik tajam dengan narasi positif dan sikap yang menyejukkan. Namun, kritik Rocky tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyoroti salah satu program sosial Dedi Mulyadi yang sempat ramai dibicarakan, yaitu mengirim anak-anak yang bermasalah ke barak militer untuk dididik kedisiplinan. Rocky menilai program itu adalah contoh kebijakan yang dangkal karena hanya fokus pada pendisiplinan tubuh, bukan pemberdayaan pemikiran. Rocky Gerung menyampaikan kritik lanjutan yang lebih tajam. Kali ini menyasar salah satu program sosial, Dedi Mulyadi yang cukup dikenal publik, mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan. Bagi sebagian orang, program ini dinilai sebagai langkah konkret untuk mengatasi kenakalan remaja. Namun, bagi Rocky, pendekatan semacam itu justru mencerminkan kedangkalan dalam berpikir. Menurut Rocky, Napa 5 putang apa-belas, pendekatan disiplin fisik semata bukanlah solusi jangka panjang untuk membentuk karakter generasi muda. Ia menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan dan tidak memberdayakan pemikiran kritis anak-anak. Dalam sebuah forum diskusi, Rocky mengaitkan pendekatan itu dengan teori Michel Foucault mengenai disciplinary society atau masyarakat disipliner. Foucault menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan bekerja secara halus melalui pengawasan dan pengendalian tubuh, bukan melalui kebebasan berpikir. Rocky pun menilai bahwa program yang dilakukan Dedi Mulyadi seolah meniru model kekuasaan semacam itu mendisiplinkan perilaku, namun mengabaikan pencerdasan pikiran. Kalau kita hanya mendisiplinkan tubuh tanpa mengasah daya nalar, maka hasilnya hanya ketertiban semu, bukan pencerahan, ujar Rocky. Lebih jauh, Rocky juga menyinggung rendahnya rata-rata IQ masyarakat Indonesia yang menurutnya masih berkisar di angka ke-78. Ia mengklaim bahwa data tersebut merujuk pada laporan WHO dan Bank Dunia yang menunjukkan stagnasi dalam 1 dekade terakhir. Dalam pandangannya, rendahnya kemampuan berpikir kritis membuat masyarakat lebih mudah menerima gagasan yang dangkal, termasuk narasi politik berbasis pencitraan. Hanya dalam masyarakat dengan IQ 78. Kedangkalan itu laku, dan kita masih di situ. Saya cek WHO dan World Bank, datanya masih 78, ungkap Rocky. Pernyataan ini sontak memicu kontroversi baru. Sebagian kalangan menilai Rocky telah meremehkan kecerdasan masyarakat secara umum. Bahkan beberapa pihak menganggap ucapannya melecehkan rakyat kecil yang selama ini menjadi fondasi utama dalam proses demokrasi. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang menganggap bahwa Rocky sedang menyuarakan keresahan intelektual. Mereka menganggap kritik tersebut sebagai refleksi dari kegelisahan terhadap menurunnya kualitas wacana publik dan minimnya diskusi substansial di ruang demokrasi. Di tengah riuh kritik yang dilontarkan Rocky Gerung, publik justru menyoroti bagaimana Dedi Mulyadi meresponsnya. Alih-alih membalas dengan narasi intelektual atau menyodorkan teori, filsafat, tandingan, Dedi tetap konsisten dengan gaya komunikasinya yang membumi. Ia lebih memilih untuk berbicara melalui tindakan dan menyampaikan pesan dengan bahasa keseharian yang mudah dipahami masyarakat luas. Dedi selama ini dikenal sebagai figur politik
yang rajin turun ke lapangan, menyapa warga, dan terlibat langsung dalam persoalan masyarakat. Ia tidak segan mendatangi rumah-rumah warga, membantu orang tua jompo, memfasilitasi pengobatan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi, bahkan mengadopsi anak-anak yang hidup di jalanan. Aktivitas-aktivitas ini menjadi bagian dari keseharian yang ia dokumentasikan di media sosial. Bukan untuk pencitraan semata, melainkan sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Bagi pendukungnya, langkah-langkah tersebut bukanlah bentuk kedangkalan berpikir, tetapi justru wujud konkret dari pemahaman akan kebutuhan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang hadir dan peduli pada masalah rakyat secara nyata. Bukan hanya bersilat lidah di ruang diskusi akademik atau seminar elit. Dalam berbagai kesempatan, Dedi juga kerap menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang sederhana, namun syarat makna. Ia menggunakan filosofi lokal dan bahasa yang membumi agar pesan-pesannya dapat diterima dengan mudah. Baginya, politik bukanlah soal adu konsep abstrak atau teori-teori besar yang sulit dimengerti rakyat, melainkan soal pengabdian dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu ungkapan Dedi yang banyak dikutip publik adalah saat ia merespons kritik Rocky dengan kalimat, "Saya memilih jadi orang berpikiran dangkal, namun melahirkan hamparan tanaman, daripada yang merasa pikirannya dalam, tapi malah menenggelamkan orang lain." Kalimat ini menjadi viral, bukan hanya karena kesan menohok, tapi santai yang ditampilkan Dedi, tetapi juga karena maknanya yang menyentuh. Banyak yang menilai bahwa pernyataan itu menggambarkan sikap seorang pemimpin yang tidak sibuk membela diri, melainkan menunjukkan esensi kepemimpinan sejati melalui karya nyata dan ketulusan. Pendekatan seperti inilah yang membuat Dedi dicintai oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan di Jawa Barat. Ia dianggap sebagai representasi pemimpin yang tidak elitis, tidak berjarak, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai benteng dari kritik. Justru sebaliknya, ia menyambut kritik dengan senyuman, bahkan menjadikannya motivasi untuk terus melangkah.